Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab saya Sandu Idoni dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada bab praktikum kali ini kita akan membahas soal menulis explicit kursor. Tujuan pada bab kali ini adalah distinguish between an implicit and explicit kursor. Jadi kita tahu perbedaannya. Discuss when and why to use an explicit kursor, dan kapan kita menggunakan dan kenapa kita menggunakan explicit kursor, menggunakan PLSQL records variable, dan menulis kursor untuk looping. Tentang kursor, setiap SQL kursor bisa dikatakan adalah memori temporary, berada di RAM. Misalnya sini setiap SQL statement yang dieksekusi oleh SQL Oracle Server memiliki individual kursor yang digunakan. Kursor ada dua tipe, yaitu implicit dan explicit. Implicit kursor yaitu kursor yang dideklarasikan untuk semua DML dan PLSQL select statement. Dengan explicit dan yang dideklarasikan dan dinamai oleh programmernya. Jadi yang explicit adalah kursor yang didefinisikan oleh user. Deklarasi kursor. Sintak deklarasi kursor dapat dilihat. Kursor name is select statement. Dalam pendeklarasian kursor ini jangan mengikutkan klausa into dalam kursor yang dideklarasikan. If processing row in a specific sequence is required, use order by clause in the query. Jika pemrosesan row baris di dalam sequence yang dispesifikasikan dibutuhkan, gunakan order by dalam query. Kita adalah contoh deklarasi kursor. Kursor emp kursor is select bla 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 bla. Terdapat lebih dari kursor di sini, lebih dari satu kursor dapat kita lihat. Sebenarnya opening the kursor, membuka kursor. Jadi di sini kita mengeksekusi kursor yang telah dideklarasikan tadi. Open the kursor to execute the query and identify the active set. Mengeksekusi query yang ada dalam kursor yang dideklarasikan tadi. Jika query tidak mengembalikan baris, no exception is raised. Tidak ada exception yang dipenuhi, jadi tidak dimasukkan ke dalam exception. Use cursor attribute to test the outcome after a fetch. Gunakan atribut kursor untuk mengetes hasil setelah fetch data. Fetching data from the cursor. Sintaknya adalah bisa dilihat fetch cursor name into variable 1 variable 2, tidak wajib pipeline record name. Tidak wajib. Retrieve the current row values into variable.
Jadi memasukkan nilai dari current row kepada variabel, menginclude nilai yang sama dari variabel, memasangkan setiap variabel agar berkorespondensi pada kolom positionally, mengetes untuk melihat kursor mana yang memiliki row dan mana yang tidak. Contoh fetching data dapat kita lihat. Loop fetch emp cursor into v emp new dan v emp name exit when bla 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 bla. Selanjutnya menutup kursor. Kita cukup mengganti open dengan close the cursor after completing the processing of the row. Kita menutup kursor ketika sudah selesai melakukan processing. Buka kembali kursor jika dibutuhkan. Jangan meng-fetch data dari kursor setelah kursor itu ditutup. Berikut adalah atribut pada explicit cursor. Atribut isOpen seperti pembelian itu digunakan untuk mengevaluasi, jadi bernilai true jika kursor adalah terbuka. Not found depannya boolean, bernilai true jika hampir semua fetch does not return error. Hampir semua fetching data bernilai tidak mengembalikan baris, tidak menemukan hasil. Atribut found tipe boolean, kebalikan dari not found, bernilai true ketika hampir semua fetching mengembalikan nilai baris. Atribut row count tipe number, evaluates the total number of row returned so far, mengembalikan nilai jumlah baris yang dikembalikan. Not found dan row count atribut. Kita menggunakan row count cursor atribut untuk mendapatkan nilai asli dari baris yang di hasil query. Ini kita dapat lihat ketika kita melakukan query select, misal select pada tabel employee, select bintang, di bawah akan terlihat adalah sekitar 107 baris ditemukan. Dan gunakan not found cursor atribut untuk memastikan kapan exit loop. Jadi not found ini bisa digunakan untuk melakukan pemberhentian loop. Cursor for loops, bintangnya dapat kita lihat for record name in cursor name loop, statement 1, statement 2. Cursor for loop adalah jalan pintas untuk memproses explicit cursor. Implicit open, fetch, exit, dan close occur. The record is implicitly declared. Jadi record sudah dideklarasikan secara otomatis oleh Oracle. Cursor for loops, ini adalah contohnya. Declare cursor emp cursor is select last name, department ID from employees, bla 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 bla. Cursor for loop using subqueries. Untuk ini kita tidak perlu mendeklarasikan kursor. Dapat kita lihat begin for emp record in subquery, select
select last name, department ID from employees. Looping implicitly open, implicitly fetch occur ketika MP record department ID sampai ke 60. Lalu statement, terus setelah loop kursor akan ditutup secara implisit. Selanjutnya adalah latihannya berada di latihan. Kita terus soal latihannya. Sekarang kita akan masuk ke soal latihan explicit cursor. Soal pertama, jalankan skrip berikut untuk membuat tabel baru dengan nama top docs yang menyimpan gaji dari pegawai. Create table top docs dengan field salary bertipe number. Selanjutnya soal kedua, buat program PLSQL untuk menyimpan data N pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Misal N diinputkan nilainya sama dengan 5, berarti menampilkan 5 pegawai yang memiliki gaji tertinggi. Yang keterangan, gunakan perintah define untuk menyimpan nilai N. Lewatkan nilai pada blok PLSQL block melalui variabel substitusi iSQL plus. Jika dua pegawai memiliki gaji yang sama, maka nilai gaji cukup disimpan sekali saja. Simpan nilai gaji dalam tabel top docs. Uji program dengan memasukkan nilai N yang tidak umum, misal N sama dengan 0 atau lebih dari jumlah pegawai dalam tabel employees. Kosongkan isi tabel sebelum diisi dengan N nilai gaji tertinggi. Berikut adalah program untuk soal kedua, bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya, buatlah program PLSQL untuk menampilkan data pegawai, last name, salary, dan manager ID yang bekerja di departemen tertentu. Tentukan nomor departemennya. Letakkan dalam variabel substitusi. Jika gaji pegawai kurang dari 5.000 dan jika manager ID sama dengan 101 atau 124, tampilkan pesan last name. Gaji perlu dinaikkan. Jika tidak, tampilkan pesan last name. Gaji tidak perlu dinaikkan. Dengan keterangan, ketik set echo off supaya tidak perlu menampilkan kode PLSQL setiap kali menjalankan program. Berikut adalah program untuk soal nomor 3. Sekian untuk latihan writing with explicit cursor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.